Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 34 Pernikahan. Bang, ini ada berkas yang harus ditandatangani sama abang, ucap Bian saat memasuki ruangan Dimas. Taruh situ aja, Bi, jawab Dimas tanpa mengalihkan pandangannya dari laptop. Serius banget sih, Bang, ada masalah? Ucap Bian yang melihat Dimas begitu serius dengan menatap laptop di depannya. Bang Dimas, seru Bian karena tidak mendapatkan respon dari Dimas. Apa sih, Bi? Jawab Dimas sedikit kesal, lalu ia menatap Bian. Ada apa? Berkas doang kan? Ya udah, nanti biar diantar Yuda ke ruangan kamu, imbuhnya. Abang serius banget sih. Ada masalah? Tanya Bian untuk kedua kalinya. Iya, jawab Dimas singkat dan cepat. Kenapa? Perusahaan ini atau abang? Tanya Bian sedikit khawatir. Gak apa-apa, udah sana, ganggu konsentrasi kamu itu, usir Dimas pada Bian. Bian yang merasa penasaran dan jiwa keponya meronta pun, ia berjalan mendekati Dimas dan melihat apa yang sedang dikerjakan Dimas dengan menatap laptop itu. Kampret, seru Bian kesal saat tahu apa yang Dimas kerjakan. Abang sialan, nyesel gue kepo, ucap Bian, lalu segera pergi meninggalkan Dimas yang sedang mengernyitkan dahinya karena bingung. Dih, kenapa lagi tuh anak? Gumam Dimas cuek, lalu kembali menatap laptop di depannya. Ariel, gimana persiapan kalian? Tanya Jenar. Saat ini Ariel, Jenar, dan Caca tengah berada di kafe milik Jenar dan Fahmi. 95%, jawab Ariel senang. Syukurlah, ucap Jenar dan Caca bersamaan. Cah, J, kalian waktu nikah kemarin, apa yang kalian rasain? Tanya Ariel penasaran. Gue, tunjuk Caca pada dirinya sendiri. Iya, jawab Ariel penasaran. Nanti juga lo tahu sendiri gimana. Yang jelas pasti seneng, deg-degan, terus gimana ya? Susah lah untuk dijelaskan dengan kata-kata, jawab Caca cekikikan. Kamu, J? Tanya Ariel pada Jenar. Aku, ucap Jenar cemberut. Entahlah, aku aja nikah karena paksaan dan demi kuliah. Jadi rasanya ya biasa aja. Dan kesel serta gondok rasanya. Jawabnya lagi dengan membayangkan kembali saat dirinya dulu menikah dengan Arya. Caca dan Ariel terdiam mendengarkan bagaimana Jenar bercerita tentang awal mereka menikah. Mungkin Caca sedikit tahu tentang itu. Tapi untuk Ariel, ia tidak menyangka bahwa Jenar pernah mengalami hal seperti itu dengan Arya. Padahal yang ia kira Jenar dan Arya menikah karena saling mencintai. Makanya bisa selengket seperti sekarang ini. Bagaimana Ariel tidak bilang lengket? Bila Jenar hanya izin ke kafe untuk nongkrong bertiga aja, Arya beserta baby twin J rela mengikuti Jenar dan kini dirinya sedang berada di ruang kerja bersama Fahmi dan twin J. Aku bingung, J, ucap Ariel menggaruk tengguknya yang tidak gatal. Bingung kenapa? Tanya Jenar ikut bingung. Kamu itu lugu, polos, apa baik sih? Tanya Ariel langsung mendapatkan tawa membahana dari Caca. Caca, ucap Jenar kesal menatap Caca. Sorry, hahaha, lo bener Ril, dia ini antara lugu, polos,
Dan hahaha, ucap Caca sambil tertawa. Dan lo tahu Ril, waktu dulu dia mau berjelajah. Anak gue sama laki lo, si biang rusuh itu senantiasa ngeganggu. Sampai di kampus mukanya ditekuk terus karena gagal. Hahaha, tawa Caca semakin pecah kala dirinya mengingat waktu Jenar gagal malam pertama dengan Arya. Dan hanya menanam cherry saja. Caca, asli kamu ya. Ucap Jenar kesal, namun malah membuat Ariel dan Caca semakin terbahak. Ada apa ini? Ucap seseorang yang tak lain adalah Arya yang melihat sang istri cemberut di saat kedua iparnya tertawa. Mas Arya, panggil Jenar. Gak apa-apa, ucap Caca sedikit takut kala melihat sepertinya Jenar akan mengadu. Jenar pun mulai beranjak dari duduknya dan menghampiri Arya yang tengah menggendong baby Javi. Caca, Ariel, gumam Arya pelan dan menatap ke arah dua wanita di depannya. Arya, Bang Arya. Panggil Dimas dan Bian bersamaan dari arah belakang dan berjalan menuju pasangannya masing-masing. Sayang, panggil Caca langsung berlari menghampiri Dimas. Beb, begitupun dengan Ariel yang tak mau kalah langsung memeluk Bian. Ada apa? Tanya Bian lembut. Gak apa-apa, bawa aku pergi dari sini sekarang. Gumam Ariel berbisik di telinga Bian. Baiklah, ayo. Tadi mama telepon ke aku. Karena HP kamu gak bisa dihubungi katanya. Ucap Bian. Bian lalu segera berpamitan dan merangkul Ariel keluar kafe dan menuju rumah Ariel karena sedari tadi Adele menelponnya untuk makan siang di rumah. Hari pernikahan telah tiba. Kini Ariel tengah berperang melawan kegugupannya di ruang ganti bersama dengan Aurel dan beberapa MUA. Sumpah, gue gugup banget, Rel. Ucap Ariel menggenggam tangan Aurel. Hihi, gue seneng banget. Lo akhirnya sampai juga pada hari ini, Rel. Gue doain semoga lo bahagia sampai ajal menjemput. Wah, gue pengen nangis. Ucap Aurel mendongakkan wajahnya agar tidak menangis. Makasih doanya ya, Rel. Gue juga berharap lo sama Aura dan suami lo langgeng serta bahagia selamanya. Ucap Ariel tulus. Namun entah mengapa Aurel masih merasa tidak enak. Karena hingga kini Ariel masih enggan menyebut nama Raffi. Yang itu berarti Ariel masih belum bisa melupakan kesalahannya dulu. Anak mama cantik sekali, ujar Adele dengan mata berkaca-kaca. Pintu ruangan terbuka dan memperlihatkan Adele juga Tamara yang masuk untuk menjemput Ariel. Kan emang Ariel dari dulu cantik, jawab Ariel terkekeh agar tidak ikut berkaca-kaca. Sayang, sekarang kamu sudah besar, sudah dewasa. Sebentar lagi kamu akan menjadi seorang istri dan menantu. Adele menjeda ucapannya dengan menarik nafas sedalam mungkin. Mama cuma bisa berdoa semoga kamu bahagia, bisa menjadi istri yang baik, serta kelak menjadi ibu yang lebih baik dari mama. Imbuhnya, kini air mata sudah menghiasi wajah Adele. Mama, ucap Ariel lalu segera memeluk Adele dengan erat. Tamara yang melihat itu matanya ikut berkaca-kaca. Sudah, ini hari bahagia. Jangan pada nangis dong. Kasian tuh mbaknya. Sudah make upin dari tadi, kalau luntur gimana? Ucap Tamara bercanda, agar suasana tidak tegang. Ih, kamu ini jeng. Ujar Adele kesal, namun juga tersenyum. Adele beruntung karena Ariel akan menjadi bagian dari keluarga Pranata.
bukan karena kekayaan yang dimiliki keluarga Pranata yang menjadi keberuntungan Adele. Namun karena Adele mengenal Tamara dan Adi adalah sosok yang baik hati, penyayang, dan tidak membeda-bedakan kasta. Setidaknya saat ia tidak bisa menjaga Ariel nanti, Ariel masih bisa merasakan sosok seorang ibu dari Tamara. Bian pun tidak kalah gugupnya dari Ariel. Saat ini ia sedang mencoba mengatur nafasnya agar tidak salah dalam mengucapkan janji sucinya kepada Tuhan di depan para saksi dan penghulu. Saudara Fabian Pranata Yoga, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandungku yang bernama Ariela Anastasia binti Surya Saputra. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan seberat 1.505 gram dibayar tunai. Ucap Surya tegas dan lantang saat menjabat tangan Bian. Saya terima nikah dan kawinnya Ariela Anastasia binti Surya Saputra dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jawab Bian juga tegas dan lantang. Bagaimana saksi? Tanya penghulu melihat ke kanan dan ke kirinya. Sah, sah, sah. Alhamdulillah, ucap semuanya lega. Bian kini sudah bisa tersenyum lega karena akhirnya kini ia berhasil meminang wanita yang teramat sangat ia cintai. Setelah selesai mengucapkan ikrar suci, pintu ruangan terbuka dan menampilkan sosok Ariel yang telah berbalut gaun begitu cantik, hingga mampu membuat semua tamu terpesona dan terpukau. Kamu cantik sekali, ucap Bian saat Ariel sudah berada di depannya. Ariel tidak menjawab, lidahnya terlalu keluh untuk menjawab pujian dari Bian. Ia hanya mampu tersenyum dan berusaha menahan kegugupannya. Bersambung.